Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia dengan NIM 210306014 dari kelas Peternakan B, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan membuat video praktikum biokimia yang dibimbing oleh Ibu Tati Widianasari SPTMP. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai mineral dan juga vitamin. Untuk soal pertama yaitu jelaskan pengertian dan fungsi mineral secara umum pada tubuh ternak. Mineral merupakan unsur yang esensial dalam tubuh, dan mineral adalah salah satu komponen nutrisi yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan, kesehatan, produksi, reproduksi, dan kekebalan tubuh pada ternak. Fungsi umum mineral adalah yang pertama yaitu membentuk bagian dari kerangka gigi dan hemoglobin, memperhatikan keseimbangan asam basah yang tepat dalam cairan tubuh, lalu mempertahankan tekanan osmotik seluler, mempertahankan keasaman yang tepat dari getah pencernaan yaitu magnesium, zinc, dan kalsium, mencegah kekejangan, mempertahankan kontraksi yang tepat dari urat daging, dan ada pula hubungannya dengan fungsi vitamin dalam pembentukan tulang, yaitu mineral harus disediakan dalam jumlah yang cukup dan perbandingan yang tepat hingga menjadi interrelasi mineral. Untuk soal yang kedua yaitu jelaskan fungsi mineral makro dan mikro pada ternak. Yang pertama, fungsi-fungsi dari mineral makro pada tubuh ternak yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Ca atau kalsium berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi, pembentukan darah, kontraksi urat daging, dan 12% terdapat dalam air susu. Lalu ada P atau fosfor berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi, metabolisme energi bagian dari DNA dan RNA, di mana 0,09% terdapat di dalam air susu. Lalu ada Na atau natrium berfungsi untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, transmisi saraf. Lalu ada Cl atau klorin berfungsi untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, sekresi cairan atau gastrik. Lalu ada K atau kalium berfungsi untuk keseimbangan asam basa, osmoregulasi, eksitasi saraf dan otot, aktivator enzim. Lalu ada Mg atau magnesium berfungsi untuk pembentukan tulang, aktivator enzim untuk metabolisme karbohidrat dan lipid. Lalu ada Mn atau mangan berfungsi untuk aktivator enzim, pembentukan tulang, dan pertumbuhan. Lalu ada fungsi-fungsi mineral mikro dalam tubuh ternak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama Zn atau zinc, komponen dan aktivator enzim penyembuhan luka. Fe atau ferrum berfungsi untuk pembentukan hemoglobin, bagian dari sistem enzim. Lalu ada Cu atau kuprum berfungsi untuk pembentukan hemoglobin, pigmen, dan koenzim. Lalu ada I atau iodin berfungsi untuk konstituen hormon tiorit, pembentukan hormon tiroksin. Lalu ada S yaitu sulfur berfungsi untuk sintesis protein mikroba, otot, dan asam-asam lemak. Lalu ada Co atau kobal yaitu bagian dari vitamin B12 untuk pertumbuhan mikroba rumen. Lalu ada F yaitu fluorid berfungsi untuk esensial untuk hewan-hewan laboratorium. Lalu ada Ec atau selenium berfungsi sebagai metaloenzim dari enzim glutathione peroksidase yang berfungsi untuk menghilangkan H2O2 berasosiasi dengan vitamin E, sistem imunitas. Lalu ada Mo yaitu molybdenum berfungsi bagian dari enzim sulfitid oksidase yang berfungsi untuk oksidasi sulfit. Untuk soal pertama yaitu jelaskan pengertian vitamin. Vitamin adalah substansi organik yang dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah yang sangat sedikit, berguna untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh agar berjalan normal, termasuk kesehatan, pertumbuhan, dan
reproduksi. Untuk soal yang kedua yaitu jelaskan sifat-sifat umum vitamin pada tubuh ternak. Berdasarkan kelarutannya, vitamin terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada vitamin larut dalam lemak, adalah vitamin A, D, E, dan K. Sifat-sifat umumnya yaitu terdiri dari unsur CHO, mempunyai bentuk provitamin atau prekursor vitamin yang bisa diubah menjadi vitamin dalam tubuh, contohnya yaitu provitamin A dan provitamin D. Tidak terdapat di semua jaringan. Vitamin umumnya berasal dari jaringan tanaman kecuali vitamin C dan D yang terdapat dalam jaringan hewan. Lalu menyusun struktur jaringan. Diserap bersama lemak, vitamin larut dalam lemak diabsorpsi dari saluran pencernaan bila ada lemak, lalu dikeluarkan melalui feses. Kurang stabil, dapat dipengaruhi oleh cahaya, oksigen, dan lain-lain. Secara fisiologis, vitamin yang larut dalam lemak dibutuhkan dalam pengaturan metabolisme. Lalu yang kedua yaitu vitamin larut dalam air, yaitu vitamin B dan C. Sifat-sifat umumnya yaitu tidak hanya tersusun oleh C, H, O, S, dan N atau CO, tidak ada dalam bentuk provitamin, terdapat di sebuah jaringan. Vitamin yang larut dalam air sebagian besar terlibat dalam transfer energi karena vitamin ini ada di setiap jaringan hidup, tersedia dan dibutuhkan. Diserap dengan proses difusi biasa, artinya penyerapannya sederhana seiring dengan penyerapan air dari saluran pencernaan masuk ke dalam sel darah. Sebagian prekursor enzim atau merangsang enzim tidak disimpan secara khusus dalam tubuh. Vitamin ini tidak disimpan karena setiap sel hidup mengandung semua vitamin B. Dikeluarkan melalui urin, tapi kadang-kadang juga diekskresikan lewat feses. Soal yang ketiga yaitu jelaskan jenis-jenis vitamin dan fungsinya pada tubuh ternak. Yang pertama vitamin A atau retinol. Secara umum, fungsi vitamin A mempunyai 3 peranan penting di dalam tubuh, yaitu pada mata, pada epitel, dan pada tulang. Yang kedua ada vitamin D atau kalsiferol, yaitu vitamin D mempunyai beberapa fungsi, di mana fungsinya yaitu membantu proses absorpsi kalsium dan fosfor dari saluran pencernaan dan selanjutnya mengatur konsentrasi kalsium dan fosfor dalam darah. Lalu proses reabsorpsi berperan dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal untuk mengatur konsentrasi kalsium dan fosfor dalam darah. Lalu deposisi berperan dalam pembentukan tulang dengan jalan mempengaruhi deposisi pada matrik tulang. Lalu ada vitamin E. Vitamin E mempunyai beberapa fungsi juga, di antaranya yaitu pada reproduksi, yaitu membuat normalnya proses reproduksi beberapa jenis ternak. Lalu dapat digunakan sebagai antioksidan. Lalu pada absorpsi yaitu memperbaiki Fe atau besi oleh usus, sedangkan Fe atau zat besi penting untuk mencegah terjadinya anemia. Lalu ada vitamin K, di mana fungsi vitamin K diperlukan dalam proses pembentukan darah, khususnya diperlukan dalam sintesis protrombin di dalam hati. Lalu ada vitamin B1 atau tiamin, yaitu berperan penting untuk tubuh yang salah satu perannya dalam penggunaan karbohidrat menjadi sumber energi bagi tubuh ternak. Lalu ada vitamin B2 yaitu riboflavin, berfungsi sebagai penyusun koenzim flavoprotein yang berperan dalam tubuh berkaitan dengan reaksi kimia sebagai pembawa hidrogen yang penting dalam metabolisme karbohidrat dan protein. Lalu ada niacin yang mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menjaga kesehatan kulit, sel saraf, dan sistem pencernaan pada ternak.
Lalu ada piridoksin, di mana piridoksin mempunyai fungsi dalam perubahan triptofan dalam penggunaan asam lemak. Lalu ada biotin yang berfungsi pada proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan juga protein. Lalu ada folat yang mempunyai fungsi dalam sintesa purin dan pirimidin yang merupakan kunci asam nukleat tersebut. Baiklah, sekarang saya akan melakukan analisis sederhana vitamin C pada beberapa sampel. Di sini saya menggunakan alat dan bahan, yaitu yang pertama ada cup, sendok, dan betadin. Lalu di sini sampel pertamanya yaitu ada ekstrak rumput odot, ekstrak tomat, ekstrak jeruk nipis, ekstrak pepaya, dan ekstrak rumput gajah. Selanjutnya saya akan meneteskan betadin pada setiap cup yang terisi air mineral sebanyak 5 tetes. Menuangkan sampel ekstrak tersebut. Dari hasil percobaan yang saya lakukan dapat disimpulkan yang mengandung vitamin C sangat tinggi yaitu terdapat pada jeruk nipis, lalu tomat, rumput odot, pepaya, dan yang mengandung vitamin C sangat rendah yaitu terdapat pada rumput gajah. Jadi, vitamin C dapat dioksidasi oleh iodin atau betadin. Nah, dari oksidasi tersebut dapat menyebabkan perubahan warna pada larutan betadin. Begitu saja video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi